Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dengan NIM 222111277. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS, yaitu matkul dari Hukum Penanaman Modal di kelas 6C. Yang pertama yaitu soalnya yaitu asas-asas penanaman modal yang berlaku di Indonesia, yaitu asas investasi diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Asas yang tertuang dalam pasal tersebut adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama, asas kebersamaan, dan asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang pertama yang saya ingin bahas dulu yaitu asas ekonomi perusahaan. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan asas ekonomi perusahaan adalah asas yang dimana dalam sebuah penanaman investasi dapat dilakukan dan dijalankan secara optimal dan sesuai dengan prinsip efisiensi. Yang kedua yaitu asas hukum internasional. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang asas hukum internasional adalah yang dimana mengatur tentang penyelesaian bila terjadi sebuah sengketa antara pemerintah dengan penanam modal yaitu investor. Yang ketiga yaitu asas demokrasi ekonomi. Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal, asas demokrasi ekonomi adalah asas di mana di dalam penanaman modal atau investasi didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi. Yang terakhir yaitu asas manfaat. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal, asas manfaat adalah asas di mana di dalam penanaman modal atau investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Soal nomor 2 yaitu penanaman modal itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu regulasi infrastruktur, birokrasi, dan akibatnya hal ini dapat menghambat penanaman modal dan berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum penanaman modal yaitu adanya regulasi yang berbelit, ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, dan tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah, dan kesulitan birokrasi, perizinan pajak, dan insentif non-fiskal yang tidak mendukung penanaman modal, tenaga kerja yang terambil yang belum memadai. Akibatnya bagi Indonesia itu malah menghambat penanaman modal dan berdampak pada iklim investasi sehingga menimbulkan kesulitan dalam birokrasi sehingga menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebabkan oleh kesulitan dalam birokrasi tersebut. Nomor 3 yaitu apakah ada persamaan dalam penanaman modal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terdapat persamaan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu perlakuan yang sama bagi semua penanam modal. Persamaan penanaman modal, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Perlakuan yang sama merupakan jaminan keamanan bagi penanaman modal itu sendiri. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbagi bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bertujuan untuk 1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif. 2. Mempercepat peningkatan penanaman modal. 3. Mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar. 4. Penanaman modal. Yang terakhir yaitu mengenai kebijakan dasar penanaman modal. Soal nomor 4 yaitu
Jawabannya, investor asing di Indonesia itu dapat menghadapi berbagai resiko seperti resiko mata uang, resiko regulasi, dan resiko politik, dan resiko dan nilai tukar mata uang dapat memengaruhi nilai investasi. Pelemahan rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan nilai investasi dalam rupiah. Risiko regulasi dan perubahan regulasi atau masalah itu sendiri. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah atau litigasi dapat berdampak negatif pada nilai investasi. Risiko politik itu juga bisa berpengaruh. Politik juga bisa berpengaruh. Itu termasuk dalam risiko investasi jangka panjang itu sendiri. Terus cara mengatasi risiko tersebut ialah menggunakan strategi hedging, yaitu memilih instrumen investasi lokal yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar, melakukan analisis fundamental dan tidak mudah dipengaruhi oleh berita yang beredar di media massa, menyesuaikan instrumen atau produk investasi dengan pro dan risiko yang dimiliki. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan tujuan finansial. Tantangan investasi asing di Indonesia itu yaitu ada beberapa, yaitu keterbatasan infrastruktur. Yang kedua yaitu kualitas SDM yang rendah. Yang ketiga, regulasi yang masih cenderung menghambat proses investasi asing. Yang keempat ya itu terakhir. Terus solusinya mengatasi tantangan tersebut adalah memperkuat regulasi dan mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, mengembangkan kapasitas lokal. Itu jawaban dari saya dari UTS Hukum Penanaman Modal yang diampu oleh Pak Zaini Fajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.